Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Aldi Nur Febrian, Umar, dan Anisya Ananda, akan membahas sebuah materi, yaitu instrumen-instrumen pengendalian moneter. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, pengertian dari kebijakan moneter sendiri ialah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Menurut Sukirno, kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang bersifat makroekonomi oleh Bank Sentral bertujuan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan mengawasi jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga. Nah, instrumen-instrumen kebijakan moneter atau instrumen pengendalian moneter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijakan instrumen secara langsung dan instrumen secara tidak langsung. Instrumen langsung mempunyai keuntungan bahwa ia dapat dipergunakan sebagai alat efektif bagi bank sentral untuk mengendalikan harga dalam hal suku bunga atau kuantitas, terutama dalam tahap-tahap awal pembangunan atau dalam keadaan krisis yang bersifat sementara. Selain itu, untuk kondisi saat pasar keuangan belum berkembang atau bank sentral belum memiliki sasaran yang memadai untuk menggunakan instrumen tidak langsung, instrumen langsung menjadi sangat penting dan efektif. Kerugiannya adalah mengganggu dan menghalangi kompetisi yang sehat di pasar-pasar keuangan, mengganggu mekanisme pasar yang bebas, dan menimbulkan biaya-biaya yang mungkin tidak dapat dikuantifikasi. Nah, jadi instrumen langsung ini ialah instrumen yang pengendalian moneternya dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Lalu untuk instrumen tidak langsung ialah instrumen yang pengendalian moneternya secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen tidak langsung dirancang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan proses liberalisasi keuangan yang menitikberatkan pada efisiensi alokasi tabungan dan kredit dalam perekonomian. Oleh karena itu, keuntungan utama instrumen tidak langsung adalah menghilangkan semua kekurangan yang ada pada instrumen langsung. Kerugiannya, penggunaan instrumen tidak langsung antara lain bahwa instrumen ini tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh bank sentral. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada instrumen langsung. Yang pertama, penetapan suku bunga. Penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Yang kedua, pagu kredit, yaitu batas maksimal kredit yang dapat disediakan bank kepada nasabah bank atau kredit ceiling. Yang ketiga, rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansialnya dengan segera. Yang keempat, kredit langsung, penyaluran kredit secara langsung atau melalui agen pemerintah kepada sektor, program, proyek, dan atau kegiatan tertentu. Yang kelima, kuota rediskonto, dijamin dengan surat berharga pasar uang di mana melalui kuota untuk memberikan insentif pengembangan sektor tertentu. Yang keenam, yaitu instrumen lain. Yang pertama, pengguntingan uang. Yang kedua, pembersihan uang atau monetary purge. Selanjutnya, penetapan uang muka impor. Instrumen yang selanjutnya adalah instrumen tidak langsung. Yang pertama adalah cadangan wajib minimum atau CWM. CWM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer adalah dana kas dan dana saldo rekening koran bank yang bertempatan di bank sentral atau bank koresponden lainnya. Lalu cadangan sekunder, yaitu aset bank yang diinvestasikan dalam surat berharga jangka pendek yang berfungsi sebagai sumber likuiditas tambahan untuk cadangan primer. Selanjutnya yang kedua, fasilitas diskonto, penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Yang ketiga adalah fasilitas rediskonto,
Sama dengan fasilitas diskonto, hanya berbeda pada surat berharga yang digunakan, bukan surat berharga bank sentral, melainkan surat berharga pasar uang. Yang keempat, operasi pasar terbuka. Kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter, yaitu lelang surat berharga bank sentral, lelang surat berharga pemerintah, dan operasi pasar sekunder. Baik, instrumen tidak langsung selanjutnya yang kelima ada fasilitas simpanan bank sentral, di mana fasilitas ini merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari, namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain. Oleh karena itu, suku bunga fasilitas simpanan ini pada umumnya berada di bawah suku bunga pasar. Yang keenam, ada operasi valuta asing. Operasi valuta asing merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang dapat digunakan dalam OPT, yaitu bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. Misalnya, apabila bank sentral membeli valuta asing dan membayar dengan valuta sendiri, berarti bank sentral telah menambah jumlah uang beredar. Yang ketujuh ada fasilitas overdraft, di mana fasilitas ini merupakan instrumen tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman dengan atau tanpa jaminan yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek atau kalah clearing. Oleh karena itu, fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang. Yang ke-8, ada simpanan sektor pemerintah, di mana simpanan sektor pemerintah merupakan instrumen tidak langsung yang dapat digunakan oleh bank sentral, terutama untuk pengendalian likuiditas jangka pendek. Cara kerja instrumen ini sebenarnya hanya berupa relokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan di bank-bank pelaksanaan atau umum. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, maka dapat dilakukan dengan relokasi simpanan sektor pemerintah yang berada di bank-bank umum ke bank sentral. Yang ke-9 ada lelang kredit. Lelang kredit merupakan instrumen sementara yang dipergunakan dalam masa awal transisi ke pengguna instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrumen ini biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang dan suku bunga patokan antar bank belum ada. Selanjutnya yang ke-10 ada imbauan, di mana imbauan juga dapat dipergunakan sebagai instrumen tidak langsung dalam pengendalian moneter oleh bank sentral. Imbauan akan menjadi efektif apabila bank sentralnya kredibel dan tidak sering digunakan. Sebagai contoh, bank sentral mengimbau bank-bank utama untuk menurunkan suku bunga pinjaman dan simpanan agar semua bank juga mengikuti langkah bank-bank utama tersebut, sehingga akan mempengaruhi sistem perbankan atau keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir ada instrumen lain. Surat berharga yang dijual oleh bank sentral pada umumnya berdasarkan suku bunga atau interest based. Namun, dengan berkembangnya perbankan syariah, bank sentral juga dapat menjual surat berharga yang berdasarkan syariah. Salah satunya adalah surat berharga wadiah bank sentral. Instrumen ini pada umumnya disediakan oleh bank sentral sebagai fasilitas simpanan bagi bank-bank syariah, sehingga mempunyai kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral yang berdasarkan syariah. Namun, tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang instrumen ini dapat pula dipergunakan sebagai salah satu instrumen operasional OPT. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen pengendalian moneter merupakan alat yang penting bagi bank sentral untuk mengendalikan uang beredar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Instrumen-instrumen pengendalian moneter terbagi menjadi dua, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Penggunaan instrumen yang tepat pada kondisi perekonomian tentu akan sangat membantu mencapai tujuan sebuah negara. Jadi, seperti itu pemaparan materi dari kelompok kami mengenai instrumen-instrumen pengendalian moneter. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.